Ibu-ibu sekalian, terutama yang akhwat di sini ya, wanita tuh makhluk hormon, wanita makhluk hormon. So jangan banyak makan makanan yang bisa memakai produk-produk yang bisa mengganggu hormon Anda. Di banyak produk kosmetik dan toiletries banyak sekali bahan-bahan yang dikategorikan sebagai hormon disruptor namanya. Apa saja nanti di browsing aja, lihat di internet. Hormon disruptor, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada banyak makanan-makanan yang memang perlu kita kurangi juga, terutama makanan-makanan atau daging-daging hewan ternak. Ya. Jadi kalau Anda ketemu ikan, ya hewan ternak itu maksudnya yang diberikan hormon atau apapun seperti itulah. Ya. Jadi cari seminimal mungkin yang kontaminasinya sedikit. Contoh misalkan kita buah-buahan misalkan. Kalau ketemu dengan buah pisang yang dari kampung, makan itu aja. Ada pepaya kampung, makan pepaya kampung aja. Jangan heboh-hebohan dengan yang impor. Anggur yang nggak ada biji jangan dimakan. Jadi grape seedless fruit atau mungkin seedless fruit atau apa bentuknya jangan dimakan. Sebab apa? Kalau dulu moyangnya si buah-buahan tadi itu ada biji, sekarang nggak ada biji, kemungkinan yang sekarang dibuat di lab. Paham maksudnya? Gitu. Jadi kalau nggak ada biji, terus nanamnya di mana coba? Gitu loh. Bayangkan? Jadi kalau orang mau tanam semangka tuh nanamnya kan atau bibitnya kan ditanam dari bijinya kan, kasih ke tanah terus dia tumbuh gitu kan. Sekarang kalau semangkanya nggak ada biji, terus nanamnya gimana? Di lab. Jadi dia punya nenek moyangnya di lab dulu, dibikin di lab. Itu sekarang dikenal dengan beberapa tuh rekayasa genetika, kurang lebih seperti itulah. Tapi intinya kita cari yang alami saja. Ya. Yang produk-produk yang bersifat GMO, ya GMO itu genetically modified organism, itu Anda kurangi stok. Ya, kalau Anda ketemu itu. Banyak sekarang. Di list aja, mungkin Anda Bapak Ibu bisa lihat, Anda browsing di internet tuh banyak. Ya, apa saja produk, dan sebagian sudah masuk ke Indonesia. Ya, sebagian sudah masuk ke Indonesia. Bu, yang kita hadapi sekarang ini masalahnya adalah masalah di mana industri makanan tidak peduli dengan kesehatan. Industri kesehatan tidak peduli dengan makanan. Jadi era fitnah itu kayak begitu. Dan kita tidak bisa mencegah mereka memasukkan apapun ke makanan yang dibuatnya. Tapi kita bisa mengatur apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ya. Jadi sekarang itu kalau boleh saya katakan kita tuh relatif bahasa saya itu sudah cenderung ke darurat makanan. Karena bukan susah sih. Mulai agak orang-orang sudah mulai nggak ngerti mana yang sehat, mana nggak sehat. Karena lebih banyak orang makan untuk rasa. Gitu loh. Di kampung-kampung mungkin di sekitar kita sekarang ya, anak-anak tuh sudah makanannya makanan kemasan semua. Ya. Kenal dengan sosis, kenal dengan ini, kenal segala macam, sehingga mereka lupa dengan rasa yang benar tuh kayak apa. Ketika ketemu sayur, ketika ketemu buah, mereka bingung, otaknya udah bingung. Ya. Jadi kita sebagai orang tua, ya lagi-lagi saya sampaikan, kita ya qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatin diri kita. Kenapa? Karena gennya, kalau anak kita terus-menerus, misalkan anak kita misalkan terus-menerus dikasih dengan makanan-makanan gak sehat, maka dia akan mewariskan gen yang cacat nanti ke keturunannya dia. Ya. Jadi apa yang kita makan, satu butir kurma yang kita makan akan mempengaruhi gen kita. Satu gorengan yang Anda makan akan mempengaruhi gen kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat, atau mungkin pernah dapat satu keadaan di mana tiba-tiba gara-gara makan satu potong makanan alergi seluruh badannya. Ada kan? Jadi kita tidak pernah tahu dari makanan mana yang menyebabkan masalah ke badan kita. Kalau udah kayak begitu repotnya minta ampun, Bu, Pak. Ya. Makanya kalau saya pribadi lebih memilih untuk tidak cheating. Kalau saya lebih memilih untuk tidak cheating. Kenapa? Ribet ngurusi. Kemarin saya ada sempat makan santan gitu kan, ada makan lontong gitu kan, kepengen tiba-tiba muncul gitu kan, saya makan. Habis itu badan itu beratnya minta ampun. Dan terpaksa akhirnya saya bikin jus, minimal ada 3 buah yang saya blender. Baru mulai hilang sedikit. Itu harus saya genjot dengan air yang banyak banget. Ya, sayang badan. Kenapa? Kalau udah kayak begitu, ngaji malah, sholat
nggak khusyuk gitu loh. Sayang kan? Jadi mari kita cintai badan kita ini, kita bersyukur dalam rangka menjadikan apa yang kita makan itu lebih memperbaiki ibadah kita. Jadi semuanya, lagi-lagi saya sampaikan, kita niatkan dalam rangka ketaatan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Ya. Apa? Sebut apa? Rukun Islam tuh sehat semua loh. Sholat sehat, haji sehat, puasa sehat, zakat sehat, sodako sehat, semua. Sodako itu sedekah zakat lagi deh. Semua sehat. Bahkan ibadah yang paling luar biasa, contoh misalkan haji atau umroh itu kan memerlukan fisik yang luar biasa. Untuk bangun malam itu butuh fisik loh. Ya, maka demikian juga dengan orang-orang yang tidak memaksakan dirinya untuk hidup sehat. Sama juga dengan bahasa saya, kalau orang nggak memaksakan dirinya untuk sholat malam, sampai mati juga nggak bakal sholat malam. Kalau nggak maksain dirinya untuk hidup sehat, dalam rangka bersyukur dengan nikmat badan ini, sampai mati juga gini-gini aja terus, ujung-ujungnya apa? Masa tuanya hanya menuai penyakit. Sayang. Ya, mari kita perbaiki, dan kalau ada penyakit yang mulai sekarang minta sama Allah, ya Allah sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Ya. Semudah-mudah dengan cara apa? Dengan cara apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, mendapatkan mataharimu, mendapatkan airmu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita mau fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, karena kita ini ciptaannya Allah, bukan buatan siapapun, bukan buatan pabrik, bukan buatan siapapun. Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang memberikan spare part-nya dari apa yang dia tumbuhkan. Ada kunyit, ada jeruk nipis, ada kurma, ada habatus sauda, semua obat sini. Softwarenya apa? Puasa, sodako, kan gitu. Ista'inu bisobri wassalah, baca Quran. Jadi kalau baca Quran, niatkan sama Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang aku baca ini menjadi wasilah untuk aku sembuh. Bisa. Jadi jangan cuma sekedar baca, tapi minta sama Allah. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah 2:30. Tanya jawab 2 aja kali ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, sudah langsung banyak sekali yang hadir. Baik, maaf. Baik. Selagi membaca yang tulisan, untuk yang ikhwan yang ingin bertanya secara langsung ada? Banyak banget ya. Mungkin bapaknya dulu yang sudah sepuh, silahkan ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali. Mari kita kembali kepada makanan-makanan alami. Tapi masalahnya, kita mencari sayuran, mencari buah-buahan yang betul-betul sehat, walaupun itu di kampung yang sangat jauh dari kehidupan modern, itu juga sudah sulit dicari, dokter. Mereka begitu menanam biji, tumbuh, sudah dikasih pestisida atau apa, suruh sampai buah itu disemproti lagi. Ya ini kira-kira kemana kita mau cari yang sayuran yang dan buah-buahan yang sehat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya wallahu a'lam. Gak tahu saya, Pak. Gak tahu saya. Jujur saya nggak tahu. Yang saya tahu ya, atau yang saya bisa kasih solusi ya, tanam sendiri. Ya, sekarang ngandelin petani untuk mau insaf, nggak insaf dia, kan gitu. Dan sekarang pola-pola penanaman itu tidak membutuhkan lahan yang gede. Ada namanya verticulture. Verticulture itu Bapak Ibu bisa menggunakan paralon, bukan hidroponik ya. Paralon diisi dengan tanah, dimasukkan sayuran, bibit itu bisa. Bisa kok. Ya, kalau memang kita tidak yakin. Tapi kalau yakin, kalau mungkin kita ada, misalkan insya Allah alhamdulillah ada rezeki, maka belilah yang organik. Kalau ada rezeki untuk beli organik, karena organik harganya lebih tinggi daripada yang biasa. Ya, tapi kalau tidak, kalau memang tidak memungkinkan juga kita harus makan sayur, dan sayur juga memang kemungkinan besar terkontaminasi, bisa kok dibuang, dibersihkan dengan cara direndam pakai baking soda.
bisa. Direndam sekitar, jadi bapak nanti ambil baking soda ya dengan takaran atur aja lah gitu kan. Perbandingannya ada macam-macam, tapi intinya jangan terlalu banyak juga. Nanti direndam di situ, nanti insya Allah bisa mengurangi pestisidanya ya di situ. Atau kalau tidak, kemungkinan saya nggak tahu. Kalau saya kan nggak ngamatin semua petani di kampung sih ya. Bisa jadi ada petani-petani yang tidak menyemprot juga, dan ada sayur-sayur yang memang secara alami itu tumbuh gitu kan. Ya seperti mungkin kayak di Jakarta saya lihat kangkung itu tumbuh alami aja dia. Ya pilihlah sayur-sayur kayak begitu. Ya. Nah, pada akhirnya nanti Bapak sekalian, kalau nanti kita sudah mulai aware kayak begini, kita meng-create market sendiri sebenarnya. Kita menciptakan pasar sendiri. Itu sebabnya biasa di kajian saya di Bandung itu subhanallah ketika habis acara itu sudah mulai banyak yang jualan sayur. Sayur, buah yang apa namanya organik gitu kan. Semakin banyak orang yang membeli kan nanti lama-lama harganya semakin normal, semakin baik kan gitu. Ya. Jadi kita mulai aware dan mulailah dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Ya kalau kita memang sudah nggak yakin di sana pak sayur yang kita sudah banyak pestisida segala macam, ya sudah kita tanam sendirilah di rumah. Ya kalau nggak mungkin ya tadi beli organik. Ya kalau nggak dicuci seperti itu. Itu saran saya sih. Tapi mungkin saya yakin masih banyak kok petani-petani yang punya hati nurani. Ya banyak, dan kalau mereka didakwahin mau kok sebenarnya. Saya kemarin ketemu dengan teman. Dia ini bukan petani, dia punya ladang beras 360 hektar di Makassar. Terus saya bilang sama dia, sudah berapa banyak mandul gara-gara makan beras ente, saya bilang. Pestisida tuh bikin mandul loh. Serius. Dan itu kan disemprot semua kan. Dan kadang-kadang nggak ngitung-ngitung lagi gitu kabarnya ya wallahu alam. Tapi intinya banyak banget bahan kimia yang ada pada beras kita zaman sekarang. Ya. Makanya bercita-citalah untuk apa? Untuk punya rezeki yang banyak. Ya, minta sama Allah. Kalau sekarang misalkan kita agak berat, mungkin anggarannya belum ada untuk beli beras organik atau beli sayur organik, doa betul-betul nanti Allah kasih gitu kan. Ya Allah, aku ingin bersedekah yang lebih baik buat badanku, beri aku rezeki yang lebih baik gitu loh. Nanti Allah kasih. Ya. Atau mungkin cari celah-celah yang lain, ya, cari celah-celah. Jangan pernah menyerah dengan masalah. Ya. Sekarang kita mengubah petani yang ratusan ribuan jutaan hektar untuk mengubah mereka untuk stop pestisida itu kayaknya agak sulit. Ya sudah, kita bikin sendiri aja dengan pola-polanya kita. Ya. Karena juga mereka gini Bu, kalau mereka bikin kayak begituan, apakah mereka peduli ketika kita sakit? Enggak loh. Mereka nggak peduli. Yang keluar duit nanti kalau kita sakit siapa? Kita juga. Jadi apa ya sudah, mau gimana kita nggak usah ngomongin mereka, nggak usah jelekin mereka, sudah kita selamatin diri kita aja gitu loh. Seperti itu. Itu sebenarnya kalau saya di Jakarta, saya makan ayam, tapi Jakarta saya punya langganan ayam organik gitu loh. Harganya sedikit lebih tinggi dari ayam biasa, tapi alhamdulillah saya tenang. Tapi kalau ayam biasa saya nggak makan. Ayam broiler saya tidak mau makan. Ayam kampung oke. Ya, ayam kampung, ayam organik silakan. Tapi kalau emang nggak ada juga, apakah harus makan ayam? Nggak, ikan juga ada kan, murah ikan. Gitu loh. Bikin kolam sendiri di rumah, bikin gentong gitu kan, masukin ikan, jadi juga ikan gitu. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan. Harus lebih baik, gitu ya.